kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan tamu Motivi kali ini sangat istimewa, dan tidak hanya istimewa tapi fenomenal. Dalam minggu-minggu lalu gereja merayakan ini nih, aksi panggilan, jadi hari panggilan sedunia. Jadi banyak di medsos itu suster-suster cantik, romo-romo ganteng menari-nari di medsos ya. Tapi saya kali ini bersama Motivi tidak akan menari-nari, tapi akan juga aksi panggilan menghadirkan seorang imam Yesuit yang nggak kalah ganteng sama mereka dan juga pinter, cerdas, lulusan Amrik. Wah, maka saya perkenalkan bersama saya Yesuit fenomenal Romo Effendi. Romo Effendi. Kecapnya kebanyakan ini. Kecapnya kebanyakan, dia selalu bilang gitu. Karena terlalu manis dia. Baik, Effendi, guys, saya kenalkan. Kalau Anda lihat Romo Effendi, coba dibuka dulu sedikit ininya, gitu. Kalau lihat tampang seperti ini, guys, ini kira-kira orang mana? Mana? Jakarta? Bandung? Orang Singapura, ada yang bilang orang Singapura. Mana Korea? Baik, kita tanya sendiri, Effendi dari mana ini? Menurut seorang Bapak Gojek yang pernah saya tumpangi kendaraannya, saya dari Jepang. Oh, dari Jepang, oke. Tapi bukan dari Jepang. Dari ya, mana? Effendi? Tapi saya aslinya Flores Timur, NTT. Okay. Ya. Oh, Flores, ya, dia orang Flores. Ya. Oke, baik, Romo Effendi. Tidak keriting, ya. Baik, Romo Effendi orang Flores kok masuk Serikat Yesus. Ya, ini kesasar atau gimana? Lah ya inilah misteri ya, kenapa ya. Saya sebenarnya dulu awal-awal saya punya pikiran untuk masuk ke beberapa kongregasi lain ya, tapi kok saya tuh kepikiran gini, saya mau masuk ke OXO gitu ya dong. Tapi setelah ngelihat-ngelihat di sana nggak boleh nonton TV, bangun pagi jam 3 ya. Saya bilang saya mau cari yang Romo yang nggak perlu bangun pagi. Nggak jadi ke sana. Bukan jelek, tapi saya hanya mau cari yang itu. Jadi itu saya ya gitu. Cari yang enak-enak gitu. Yang enak-enak ya. Mau jadi Fransiskan ya dong, mau jadi Fransiskan, apa yang terjadi? Wah, Romo Fransiskan spiritualitas kemiskinannya luar biasa. Aku nggak sanggup cari aja ya. Nggak miskin-miskin amat. Tampangmu ya. tidak miskin. Tidak miskin. Lalu batal lah, padahal sudah pingin jadi Fransiskan. Terus terakhir mau jadi Karmel ya. Ke sana cara pembawaannya berwibawa, kelihatan suci-suci. Padahal saya lihat diri saya nggak terlalu suci gitu ya dong. Jadi akibatnya saya mundur lagi. Wah, bukan untuk saya. Jadi kriteria saya tuh tidak terlalu suci, tidak terlalu miskin, nggak perlu bangun pagi untuk berdoa. Jadi saya lihat-lihat siapa yang kayak gitu, kok Yesuit. Oke. Itulah alasannya ya kenapa masuk Yesuit. Baik, dengar-dengar nih, ini kan baru pulang dari doktoral di Amrik nih. Wah, ini kan luar biasa nih. Belajar apa? Teologi ya. Nah, ini teologi apa ya yang dipelajari di Amrik nih? Teologi. Dan Amriknya di mana gitu? Saya belajar di Graduate Theological Union di Berkeley, California. Saya belajar teologi dalam dialog dengan ilmu pengetahuan alam, begitu Moti. Ya. Terus itu apa itu dipelajari? Itu belajar macam-macam apa saja. Jadi itu interdisipliner. Mulai belajar tentang ilmu pengetahuan alam seperti teori Big Bang, teori evolusi gitu. Lalu bagaimana kita orang beriman memandang teori-teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan alam itu dan dihubungkan dengan keimanan kita. Bagaimana keimanan kita itu masih relevan atau bisa menambahkan sesuatu yang sudah ada di dalam ilmu pengetahuan alam itu. Begitu. Baik, ini menarik sekali karena nanti ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dan ini adalah teologi yang terkait dengan sains, dengan teknologi, dengan kontemporer lah, dunia kontemporer saat ini. Tapi sebelum sampai ke situ kita kenal dulu kan, ini harus panggilan ya, kenal Effendi dulu, Romo Effendi dulu. Nah, Romo Effendi cerita dulu formasi di Serikat Yesus itu gimana dialami oleh Romo Effendi. Saya mensyukuri kalau melihatnya sekarang ya, 2 tahun masa novisiat saya ya.
Di sana diajari berdoa, bekerja keras. Semuanya itu untuk apa? Untuk semakin bisa mencintai Tuhan dan mengikutinya secara lebih dekat. Jadi 2 tahun novisiat saya itu tahun 2002 sampai 2004 ya. 2002 Sampai 2004 ya. Masuk di novisiat Girisonta Ungaran. Ungaran, Ya, novisiat Stanislaus ya. Ya. Nah, lalu setelah dari novisiat lalu belajar teologi dan filsafat. Ya, belajarnya 3 tahun pertama belum dapat gelar, sudah harus tahun orientasi kerasulan. Iya, karena masuknya sudah katanya berumur, sudah begitu. berumur ya? Sudah kuliah kerja baru masuk Serikat Yesus. Oke. Makanya bisa milih-milih dong tadi. Guys, jadi tidak ada kata terlambat masuk Serikat Yesus. Dia contohnya, dia adalah masuk serikat yang sudah berumur. Sebelumnya backgroundnya apa dulu? Dulu kuliah teknik dan manajemen industri. Pernah jadi sales Kodak film. Wah, sekarang sudah nggak ada Kodak filmnya ya dong. Itu waktu belum selesai kuliah. Terus setelah selesai kuliah jadi production and planning controller di sebuah industri teflon seperti itu. Bikin ISO 9000 apa segala macam kayak gitu. Baru tapi di dalam pekerjaan saya sudah berdiskresi tentang mau masuk ke Serikat Yesus. Masuk ke Serikat Yesus. Jadi saya orang Flores tapi bisa kesasar sampai di Jawa gitu. Baik. Tadi sudah sampai filsafat, terus habis filsafat masuk tahun orientasi kerasulan. Saya setahun di SMA Gonzaga Jakarta. Di Gonzaga, saya ngajar, tahu nggak, matematika. Ngajar matematika. Seorang imam ngajar matematika. Ngajar matematika. Keren. Jadi sekarang kalau saya nanya kepada mantan murid saya, mereka apa yang saya ajarkan dulu? Mereka nggak tahu apa-apa. Yang mereka ingat apa? Joke saya itu. Jadi mereka memanggil saya Frater Jayus karena saya sering melucu tapi mereka tidak mengerti. Frater Jayus. Ya itulah saya ya. 1 tahun di Gonzaga. Di Gonzaga lalu lanjut teologi lagi di sekolah yang sama, Sekolah Tinggi Filsafat di Triarkara. Di Triarkara. Iya, saya produk murni STF di Triarkara ya. Filsafat dan teologi. Filsafat dan teologi di situ. Jadi tambah 3 tahun lagi. Itu berarti sudah 6 tambah 1 7 tambah 2 9. Jadi 9 tahun 2011 saya tabisan imam. Tapi sebelum itu ketika saya ditabiskan diakon 6 bulan ya, sekitar 6 bulan dalam tradisi gereja. Itu saya pernah melayani orang-orang di pinggiran kota Jakarta, lebih tepatnya di Bekasi, yaitu paroki Kampung Sawah. Jadi diakon di sana, melayani orang-orang di sana. Begitu. Jadi 9 tahun, tetapi itu standar orang tua. Kalau orang muda masuk Serikat Yesus bisa sampai 12 tahun. Saya generasi yang itu ya. Jadi 12 tahun masuk Serikat Yesus baru ditabiskan. Baik, berarti Romo Effendi tabisan tahun berapa? Saya tahun 2011. 2011. Monsinyur Pujo yang menabiskan saya. Lalu setelah itu berkarya atau langsung studi ke Amerika? Langsung studi. Provinsial bilang, ingat kamu sudah tua ya, pergilah studi. Jadi saya pergi studi dengan hati karut marut karena saya juga tidak pede, baru orang Flores bagaimana hidup dengan listrik aja baru akhir-akhir masa saya di Flores ya dong. Tiba-tiba disuruh ke mana Amerika ya dredegnya minta ampun. Ya. Baik, guys, itulah enaknya jadi Yesuit. Enggak tahu enak atau penderitaan. Jadi awal-awal sungguh-sungguh menderita. Jadi setelah tabisan pun masih harus studi ya. Iya. Dan betul. Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa sih jadi imam, jadi romo, dan terutama jadi Yesuit ini pendidikannya lama sekali. Saya pikir Serikat Yesus punya tradisi pendidikan yang panjang ya, dan itu bukan hanya pertama-tama menyiapkan orang secara intelektual, tapi tradisi panjang dalam formasi
atau pendidikan Serikat Yesus itu juga mau melihat seluruh dimensi manusia, dan itu berarti secara spiritual harus matang, secara emosional harus matang. Paling tidak diharapkan seperti itu. Dan beberapa aspek seperti spiritualitas dan juga psikologi kita itu juga berkembang seiring dengan waktu. Tidak bisa dikarbit begitu saja, tiba-tiba ditancapkan dan langsung jadi begitu, tidak bisa. Maka untuk itu lalu di dalam formasi kita, formasi Serikat Yesus butuh waktu yang panjang supaya ketika seseorang jadi imam, dia memang benar-benar diharapkan sebagai pekerja handal di ladang Tuhan, seperti itu. Handal jadi, bukan dalam arti intelektual saja, Romo, begitu. Ya. Jadi integral gitu ya, pribadi yang sudah matang dan bekerja sebagai bekerja di ladang Tuhan itu udah oke gitu ya. Harapannya seperti harapannya itu. Seperti itu. Nyatanya masih ada yang kayak gini nih. Ya sama saja kita semua ya seperti itu. Tapi paling tidak kalaupun punya salah ya kecil-kecil, jangan terlalu besar gitu ya. Baik, gini. Jadi semakin panjang pendidikannya itu kan semakin mahal nih. Dan mahalnya itu tidak hanya soal material, tapi yang imaterial. Yang moral pun juga mahal kan. Jadi tidak hanya soal uang, soal pendidikan, orang harus butuh biaya pendidikan, makan, tinggal dan segala macam, tapi juga seluruh energi, seluruh effort untuk mendidik seseorang itu kan menjadi mahal istilahnya dalam tanda petik. Nah, gimana Romo mendapatkan biaya material dan immaterial kalau boleh tahu? Ya, saya agak takut-takut mau buka rahasia dapurnya Serikat Yesus nih. Tapi baik, bahwa setiap Yesuit yang diutus, termasuk para formator itu tentunya akan mencurahkan banyak energi. Tetapi kalau ngomong soal formasi itu bukan ngomong soal Yesuit saja. Ada begitu banyak rekan-rekan awam, sahabat-sahabat Yesuit yang non-Yesuit itu tentunya, itu yang membantu. Jadi sejauh ini kita itu bisa survive karena begitu banyak sahabat-sahabat awam yang membantu. Baik dari segi materi maupun dari segi yang imaterial ya seperti itu. Dan saya mensyukuri hal itu. Dan Serikat Yesus tidak pernah bisa berdiri sendiri. Serikat Yesus harus berdiri, berjalan, menjalani perutusan Tuhan itu bersama-sama dengan rekan-rekan awam. Jadi itu Romo. Jadi kalau mau tanya, ada begitu banyak teman-teman non-Yesuit yang ada di balik segala segala hiruk pikuk formasi kita itu ya, seperti itu. Baik, itu pun saya rasakan. Saya sudah ini jadi imam tahun ini, saya sudah hampir 23 tahun. Dan tanpa dukungan teman-teman awam saya pikir kita nggak bisa berkarya seperti ini. Maka memang ini saatnya, pada saat aksi panggilan ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih dengan rekan-rekan awam yang mendukung kita di dalam panggilan kita. Betul. Dan juga karya kita. Betul. Moti ngomong satu hal yang benar. Bahkan ketika sudah ditabiskan jadi imam sekalipun, kita nggak pernah bisa seakan-akan berdiri sendiri itu tidak bisa. Selalu ada orang-orang di belakang kita yang mendukung kita sepenuh hati dan ikhlas dengan tulus ya. Sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Baik, Romo seorang teolog ya, Romo Effendi ini teolog. Ini kalau menurut penerawangan seorang teolog ini saya kaitkan dengan masa pandemi ini. Kira-kira gereja pasca pandemi ini akan berwajah seperti apa? Saya sendiri melihat apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya ya kita bilang ini seperti negativitas yang hadir di dalam hidup kita. Tetapi kita tahu kalau kita orang beriman, kita percaya bahwa bahkan di balik negativitas itu ada sebuah rahmat dan juga sebuah pewahyuan sebenarnya. Dan tepat apa yang dikatakan oleh Romo Moti bahwa gereja harus melihat pandemi ini sebagai sebuah tempat bukan hanya negativitas, bukan tempat di mana terjadinya negativitas, tetapi juga ada rahmat dan pewahyuan. Apa itu? Menurut saya gereja justru saat-saat ini diajak Tuhan, bagi saya pribadi, refleksi pribadi,
diajak Tuhan untuk menunjukkan wajah kenabiannya, di mana Tuhan itu ditunjukkan kepada banyak orang, terutama mereka yang kehilangan harapan sekarang. Dan itu berarti orang-orang yang miskin, termarginalisasi, para imigran yang tidak terdokumentasi dan sebagainya itu. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang di kalangan kita yang mungkin tidak dalam arti tertentu setelah pandemi ini menjadi termasuk golongan miskin, orang-orang muda yang dengan tanpa kita sadari secara otomatis menjadi kalangan-kalangan yang berada di pinggiran karena tidak bisa mengakses segala perkuliahan online dan sebagainya itu. Jadi gereja sendiri panggilannya sekarang itu adalah menunjukkan harapan ya akan kebaikan Tuhan itu bagi mereka ya, dan itu yang sekarang harus ditunjukkan sungguh-sungguh menurut saya. Dan mungkin masa depannya harusnya ini yang sejak dulu ya, ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sudah ada sejak zaman Yesus. Yesus sendiri sudah menunjukkan kenabiannya, dia bersuara apa yang mau didengarkan, yang dibutuhkan orang untuk didengarkan pada zamannya. Nah, sekarang kita juga merasa bahwa pandemi ini kita kembali diajak Tuhan untuk menunjukkan bahwa apa? Tuhan itu sang kebaikan yang utama dan sempurna. Dan dia akan terus mencari kita, memberi kita harapan. Dan gereja sebagai tubuh Kristus harus mewujudkan itu di dalam dunia ini. Lepas bahwa kita perlu liturgi, kita perlu dogma, itu semua penting untuk kita pikirkan, kita pertahankan, tetapi ya yang perlu ditekankan, mendapatkan penekanan saat ini adalah sisi kenabian dari gereja itu kepada mereka-mereka yang miskin dan termarginalisasi. Saya pikir itu ya, Roma. Jadi serius banget ya. Ini teolognya keluar ini. Tapi memang itulah maksudnya mengundang Romo Effendi supaya kita tercerahkan dari soal sisi keimanan kita. Ini kalau mendengar khotbah sesungguhnya Romo Effendi, hati-hati, orang bisa kelipuk-kelipuk gitu. Kelipuk itu meleleh gitu. Ya, sekali lagi kecapnya bukan kecap cap bango ini. Oke, nah ini ada pertanyaan yang serius lagi nih. Kita mengenal Tuhan kan lewat jalan agama ya, yang secara formal ini lewat keagamaan kita. Tapi kalau kita melihat sejarah agama, seringkali agama ini yang harusnya membawa damai, tapi seringkali justru terjadi perpecahan. Kita ingat lagunya John Lennon itu, Imagine. Bagaimana agama itu malah menjadi sumber perpecahan. Belum lagi sekarang ini, nggak tahu saya di Amerika, tapi di Eropa itu gereja-gereja mulai ditinggalkan. Dan arus ateisme, sekularisme itu sangat hidup sehingga hidup religius pun mulai terpinggirkan. Lalu juga sekarang ini aksi-aksi terorisme. Belum lagi aksi-aksi yang lahir atas nama gereja atau agama yang juga terjadi banyak kekerasan terjadi di kalangan agama ini. Ini membuat saya bertanya seringkali, kedepannya ini apalagi setelah pandemi ini dan pada masa pandemi ini banyak orang juga berharap agama do something. Tapi apakah akan terjadi lebih baik atau lebih buruk kita nggak pernah ngerti karena pandemi masih terus berjalan ini. Pertanyaannya adalah ke depan ini apakah agama masih juga orang-orang itu akan meninggalkan agama atau kembali ya menjadi pribadi yang religius itu. Ini pertanyaannya agak susah tapi pertanyaannya serius. Pertanyaan serius, kalau boleh keluar saya keluar. Seorang teolog pasti tahu jawabannya. Saya punya dua jawaban. Jadi dalam arti tertentu agamanya sendiri itu adalah sebuah hasil dari refleksi, dari pewahyuan yang direfleksikan. Dan ada kebaikan yang luar biasa di dalam agama itu. Dan kita tidak pernah bisa menyangkal itu. Jadi dalam setiap agama selalu ada pewahyuan yang direfleksikan. Dan kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, ada kitab sucinya begitu ya, dan ada pegangannya. Dan pegangan itu memang harus selalu
harus selalu sesuatu yang diupayakan ya sebagai manusia untuk dihayati dan juga diamalkan dalam hidup sehari-hari. Ya, problemnya pertama bahwa banyak orang bilang agama tidak perlu. Kita tahu bahwa agama itu menyimpan sebuah kebijaksanaan yang bukan hanya hasil dari 1-2 tahun orang merefleksikan, tapi itu perjalanannya ribuan tahun. Dan kita tahu bahwa yang terjadi selama ribuan tahun itu tidak serta-merta bisa kita buang begitu saja. Tentu harus ada beberapa modifikasi kecil-kecil gitu ya. Entah dalam ekspresinya, entah dalam orientasinya begitu. Tetapi bahwa kebijaksanaan itu terbentuk ribuan tahun dan kita tidak serta-merta bisa buang begitu saja. Nah, itu soal agamanya. Tapi soal orang-orang beragamanya, jadi saya memang selalu mengatakan bahwa masa depan agama itu ditentukan oleh orang-orang beragamanya. Ya, jadi kalau kita menunjukkan wajah agama yang liar, keras, dan kaku, ya tentu akan ditinggalkan oleh banyak orang, terutama orang muda kita yang adalah masa depan dan juga masa sekarang gereja. Menurut saya masa sekarangnya agama. Jadi kalau kita selalu menunjukkan logika kematian kepada mereka, anak-anak muda kita yang sekarang hidup di era industri 4.0 ini, mereka punya sumber otoritas banyak. Kamu sampai kapan mau menjadi orang yang tertutup, eksklusif, dan menunjukkan kekakuan dan kekejaman yang sebenarnya tidak serta-merta harus dibawa oleh sebuah agama, begitu. Nah, saya hanya mau menggarisbawahi, tergantung kita. Kita mau menunjukkan logika kehidupan yang dibawa agama kepada anak-anak muda kita, atau kita mau menunjukkan logika kematian kepada anak-anak muda kita. Kalau hal yang kedua yang terjadi terus-menerus, masa depannya suram. Tapi kalau hal pertama yang terjadi dan terus-menerus diupayakan, lepas bahwa kita ini orang berdosa, lepas bahwa kita ini punya kekurangan dan selalu tak sempurna, kita masih bisa mengatakan agama punya masa depan. Seperti itu. Dan orang-orang muda kita akan dengan senang menerima apa yang diwariskan kepada mereka. Ya, ini saya tersentuh ini. Saya mulai berbesmili. Aduh, saya sih makin gemetar ya. Baik, kenapa pertanyaan ini saya tanyakan? Karena Romo Effendi ini bekerja dengan orang muda. Dia menjadi apa istilahnya, pastor pendamping mahasiswa di Jogja. Istilahnya boleh saya katakan paroki mahasiswa ya, atau gimana? Iya boleh lah, boleh supaya memudahkan. Tetapi juga Romo Effendi ini juga bertanggung jawab pada pendidikan calon imam, terutama Serikat Yesus ya. Jadi meskipun bukan formator, tetapi ikut memikirkan masa depan para frater Serikat Yesus ini. Nah, pertanyaannya kaitannya dengan agama tadi, masa depan agama saya tanyakan karena lalu pertanyaannya apakah kita pendidikan imam ini akan diarahkan kemana? Itu menurut Romo Effendi yang teolog dan bertanggung jawab pada orang muda ini gimana? Ya, orang-orang muda termasuk imam-imam atau calon imam lebih tepatnya yang sedang dalam pendidikan, ya mau tidak mau adalah anak zamannya. Dan imam-imam kita tidak boleh dididik dalam arti bahwa seperti kalau kita dididik zaman dahulu. Kita itu saya, termasuk saya ya. Saya lebih tua lagi. Ya, saya sebenarnya mau ngomong gitu juga. Ya, jadi apa yang terjadi 20-30 tahun lalu yang ada di dalam kurikulum, entah kurikulum sadar atau bawah sadar tiap formator, itu harusnya mulai berani direvisi atau paling tidak ya direfleksikan kembali. Apa yang cocok dengan anak-anak muda kita gitu ya. Ketika mereka menghidupi zaman di industri 4.0 ini, lalu kita itu harusnya memberi ruang mereka berkembang seperti apa. Kan zamannya menuntut lain gitu ya. Saya masih ingat saya dulu masuk Yesuit itu karena apa? Salah satunya karena Jesuit itu dekat dengan buku. Ya. Jadi sekarang buku, jadi ketika saya masuk novisiat, tahu apa yang saya lakukan? Seringkali berkunjung ke perpustakaan, ya, baca buku terus ya, seperti itu.
Tapi pada satu titik saya percaya bahwa saya harus tidak boleh pegang buku lagi karena saya mau membaca segala sesuatu di komputer saya atau di iPad saya, begitu. Lalu saya sudah tidak pernah membeli buku lagi. Sekarang jarang sekali memegang buku karena selalu memegang komputer saya atau iPad saya, begitu. Okay. Tapi itu kan hanya salah satu yang superficial yang di luar. Lebih dalam dari situ ada formasi imam kita tidak pernah boleh sampai pada bergaya imam yang kesuciannya model abad lalu kita omongin. Ya yang selalu devosinya harus kelihatan kuat begitu ya. Imam kita harusnya atau orang-orang muda kita yang beriman ya itu harusnya lebih berani untuk keluar menampilkan diri secara sehat apa yang bisa ditampilkan dari kekatolikannya, dan itu yang menurut saya penting sekarang karena kita lebih mudah untuk mengekspresikan kekatolikan kita melalui segala macam perangkat yang ada saat ini. Nah ini langsung nyambung ke pertanyaan selanjutnya, perubahan-perubahan macam apa yang penting dilakukan oleh gereja dalam konteks pendidikan imam zaman ini? Saya pernah bicara di dalam rekoleksi ya bahwa rekoleksi para imam di Keuskupan Agung Semarang, saya pernah bilang kita ini sudah masuk di zaman Nero Artificial Intelligence di mana mobil-mobil sudah dirancang tanpa supir. Ya bahkan kalau Anda pegang Apple Anda bisa perintah Siri, tell me the weather, please, ya dong. Atau kalau Anda punya peralatannya Amazon, Anda bisa punya speakernya Amazon, Anda bisa teriak, Alexa, show me the baby. Jadi lalu kamera di dalam ruanganmu itu, kamu ada di dapur, kamu hanya bilang, Alexa, show me the baby. Lalu kamera bergerak mencari bayinya dan ditampilkan di layar itu. Dan itu sudah sampai pada tahap itu ya. Dan nanti kita akan masuk ke General Artificial Intelligence, itu sudah hampir sama seperti manusia atau bahkan sudah sama, cuma mungkin badannya ada yang beda. Nanti pada satu titik mereka sudah ancang-ancang mau Super Artificial Intelligence, sudah persis seperti manusia, tapi kemampuannya jauh lebih besar dari manusia. Oke, terlalu jauh Romo ngomongnya. Saya bilang, kemana kamu 10 tahun lalu Gojek dan Grab di mana? Kita tidak melihat mereka, tetapi buktinya mereka hadir hari ini ya dan memudahkan hidup kita. Saya sering kali mengatakan bahwa untuk kedepannya kita harus mengajak anak-anak muda kita untuk menjadi orang yang kompeten. Orang yang kompeten dalam arti interdisipliner ya, bukan karena saya belajar dialog antara teologi dan IPA lalu saya bilang harus interdisipliner, bukan. Tapi memang kebutuhannya seperti itu ya. Jadi orang yang punya wawasan bagus dan punya kompetensi ya. Orang mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, 10 sampai 20 tahun ke depan itu pekerjaan-pekerjaan seperti kasir itu akan serta-merta hilang. Ya. Pekerjaan-pekerjaan mungkin ya pekerjaan-pekerjaan seperti guru yang konvensional sudah mulai agak kurang ya. Jadi perlahan-lahan semuanya yang dilakukan secara mekanis ya itu mulai hilang ya. Dan kita akan mulai masuk ke era berikutnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan lama hilang tapi pekerjaan-pekerjaan baru datang. Ya. Data analis itu ya, itu sekarang data science itu salah satu jurusan yang hot dalam arti di bidang akademik ya, di dunia akademik seperti itu. Karena orang mampu untuk menganalisa data dari macam-macam tempat. Dan itu yang saya bilang bahwa kebutuhannya harus selalu terkait dengan revolusi industri 4.0 ya, dan kita perlu membuat orang-orang kita kompeten akrab dengan revolusi industri 4.0. Dan yang kedua bahwa kita juga harus tetap membangun karakter pribadi manusia sebagai manusia yang unggul. Itu tidak pernah bisa dilupakan karena kalau itu tidak digarap ya kita seringkali
tidak sampai pada kompetensi yang diharapkan untuk, walaupun dia bisa saja menguasai keilmuannya tetapi dia tidak punya karakter diri yang baik, itu akan menyulitkan kita untuk bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain gitu. Saya omong secara general ya, termasuk imam-imam Katolik juga. Harus punya wawasan yang luas, tidak bisa berpikir soal top down terus. Bahwa orang awam akan selalu mendengarkan saya karena saya adalah imam. Itu harus dibuang, sudah harus dibuang. Jangan bersikap seperti, mohon maaf ini dalam bahasa kata terminologi Jawa ya, priai itu janganlah ya. Ya bolehlah sesekali megang sapu nyapu gitu ya. Ya gitu Romo. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa model-model seperti itu, sikap-sikap seperti itu juga harus mulai dikikis, dibongkar semua. Karena apa? Anak-anak muda kita itu tidak melihat kamu Romo sebagai satu-satunya sumber otoritas. Mereka tinggal lihat di internet. Mereka bisa ngecek apa yang kamu katakan benar atau tidak. Lain dengan anak-anak muda seperti kita berdua gitu ya. Saya sudah. Ya nggak tahu mau ngecek di mana. Kalau Romonya ngomong, oh dia sumber pengetahuan, selesai. Romonya ngomong di depan, ya tinggal diklik aja. Ini benar nggak ngomongnya. Ya, baik, intinya tidak bisa one man show lagi. Iya betul itu. Baik, ini pertanyaan terakhir dan ini closing statement. Dan tadi Romo Effendi udah cerita bahwa saat ini sebagai imam kita nggak bisa sendiri. Dan kita harus berjejaring, kita harus bekerja sama, dan rekan-rekan kita adalah rekan-rekan awam, lay people yang harus kita ajak untuk bekerja sama. Dan kita juga berterima kasih di momen ini, saat ini kami menyadari panggilan kami sebagai imam, dan kita tidak mungkin saat ini berkarya seperti ini tanpa bantuan rekan-rekan awam. Maka kita juga berterima kasih. Maka closing statementnya untuk rekan-rekan awam, apa yang Romo Effendi mau katakan, silahkan dikatakan di kamera situ. Saya sungguh-sungguh mensyukuri hidup Yesuit saya, dan oleh karena itu saya juga mensyukuri keberadaan teman-teman awam. Karena hidup Yesuit saya tidak mungkin sampai pada titik ini kalau tidak ada teman-teman awam. Bukan hanya mulai dari formasi, tetapi sampai sekarang saya sebagai Yesuit juga merasa terus-menerus didukung. Dan kemurahan hati Tuhan itu justru tampak dari dukungan teman-teman kepada saya secara pribadi. Tentunya kepada Serikat Yesus juga ya, Romo Muti. Ya, itu saya berharap bahwa masa depan gereja adalah masa depan, bukan hanya masa depannya imam-imam, tapi juga masa depannya orang awam. Dan oleh karena itu, segala macam bentuk kemurahan hati dan juga semangat untuk berjuang bersama itu diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Romo Effendi atas waktunya, atas fenomena yang luar biasa ini. Kecap. Kecapnya bukan merek Bangau. Terima kasih waktunya, kita ngobrol, dan nanti masih ada sesi lain lagi tentang karya Romo Effendi ini di dunia mahasiswa ya. Baik. Guys, itu tadi obrolan kami dengan Romo Effendi, dan jelang-jelang yang lalu itu kita dalam aksi panggilan. Maka kesempatan kali ini Bincang Motivi juga ingin mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan awam yang mendukung panggilan para imam, terutama para romo dan calon romo Yesuit ini, yang pasti tidak mungkin bisa berdiri sampai saat ini tanpa bantuan Anda sekalian. Terima kasih banyak, dan kami selalu membutuhkan dukungan Anda. Sampai jumpa, dan kita bertemu di episode-episode selanjutnya.